Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ketemu lagi di edisi Main ke Tempat Teman. Ya, hari ini insya Allah kita akan main ke salah satu teman saya, namanya Mas Indra. Rumahnya di Kebun Jeruk. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng dia. Kita akan ngobrolin tentang usaha yang sedang dia jalani saat ini. Kayaknya sih lumayan serius usahanya ya. Jadi kita akan tanya-tanya gimana dia mengembangkan usaha ini, khususnya saat ini di masa-masa pandemi. Jangan kemana-mana, terus tonton video Main ke Tempat Teman. Ya, kita udah sampai di rumah teman saya. Jadi ada Mas Indra sekarang. Mas Indra, apa kabar Mas Indra? Halo, Bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Jadi tadi di jalan udah sempet saya ceritain historinya kenal sama Mas Indra dari nongkrong dulu tahun berapa ya? 2000-an ya? 2004 tuh gue lulus SMA. SMA. Lulus Jadi SMA, Bang. zaman SMA udah nongkrong ketemu. Terus habis itu dia kuliah ya. Kuliah. Mantaunya cuma dari sosial media doang kayaknya ya. Masih Facebook gitu Masih dulu Facebook ya. ya. Terus sempat motret ya kalau nggak salah ya? Mas Indra ya? Sempet motret. Sempat motret. Nah terakhir ngelihatnya jadi warung kopi nih. Sekarang kita ada di Feels Good. Ya, Feels Good daerah Kebun Jeruk. Salah satu usaha Mas Indra. Jadi kenapa jadi mutusin ke kopi Mas Indra setelah dari fotografi? Setelah dari fotografi, waktu itu soalnya pas ranah fotografinya, gue ini Bang, apa namanya, mainnya akhirnya fokusnya di wedding kan, gitu. Oh, wedding. Akhirnya di wedding. Di wedding, kalau yang one stop service lah kasarnya, dari pre-wed, Semuanya wedding tuh ya? ya kan, kayak gitu kan. Standarnya adalah kayak gitu package-nya. Nah, terus kebetulan belajar deh, cari tahu deh, gitu. Belajar cari tahu. Hijrah lah ini ya. Iya, apalah sebutannya itulah gitu. Gue belajar cari tahu. Wah, ngeri nih kayaknya nggak boleh nih gitu. Banyak ini ya, banyak pertimbangan. Ya, ngeri nih kayaknya nggak boleh gitu. Untuk yang di unsur priwet terutama kayak gitu kan. Ya udah akhirnya mutusin untuk
sudah deh berhenti deh gitu. Maksudnya nggak berani nih kalau nyari nafkah. Apa nggak ini Untuk apa itu. Islamic wedding organizer gitu nggak coba bikin gitu? Apa emang langsung udah deh nggak usah motret lagi gitu? Biasanya soalnya klien maunya one stop service kan. Oh. One stop service ketika udah sempet coba tapi pengennya tuh tetap masih ada yang priwet, ada yang kayak gitu. Nah, mengedukasinya itu lumayan gitu, lumayan. Entah nantinya balik lagi dengan konsep yang seperti itu atau nggak tahu nih ke depannya akan seperti apa. Masih ada permintaan juga sebenarnya, cuman akhirnya singkat cerita nyemplung ke kopi secara nggak sengaja kan. Pikir ya udah deh fokus satu-satu dulu. Nggak gitu. sengaja artinya apa emang Kecelakaan banget. nggak ada proses belajarnya? Proses belajar yang sangat singkat gitu. Jadi prosesnya pada saat gue keluar dari industri fotografi, langsung hari itu juga gue keluar, hari itu juga gue meeting sama temen-temen beberapa, terus akhirnya kita sepakat untuk bikin design firm, design studio. Cuman kondisinya waktu itu temen itu punya bisnis masing-masing, jadi secara komunikasi kita sangat terhambat tuh 3 bulan yang harusnya target develop perusahaan udah beres itu belum. Nah saat itu kondisinya duit gua habis nih lama-lama gitu kan. Kalau misalkan kayak gini terus gua harus cari duit nih, tabungan gua seberapa pun juga akan habis. Nah waktu itu sempet bukber deh di tempat temen gue yang kebetulan adalah food court tapi belum buka. Ada salah satu dan saat itu tempatnya full. Terus gue bilang kalau ada yang kosong bilang gue deh gitu. Terus kebetulan berapa hari kemudian, 2 hari kemudian kalau nggak salah temen gue ngabarin ada yang kosong 1. Terus lu mau nggak? Ya udah gue ambil. Lu mau jualan Itu lokasinya apaan? di mana? Di Fatmawati. Lebih ke arah Pondok Labu sih, lebih ke arah One Bell Park situ. Bukan di Santa itu, yang kan sempat buka di Santa kan ya? Iya sempat di Santa, tapi pertamanya malah di Fatmawati dulu. Oh, Fatmawati. Nah setelah di Fatmawati ditawarin gitu sama temen gue, terus dia bilang lu mau usaha apa? Karena konsepnya food court dan tenannya terbatas, jadi nggak boleh sama bang. Harus Jualan si A sama beda si ya? B harus beda. Terus ya gue bilang itu yang kemarin, jadi ada yang cancel tuh, jadi 01. Yang kemarin cancel jualan apa? Jualan kopi. Oh. Katanya gitu. Oh ya udah, gue jualan kopi juga deh. Turun hidayah di situ ya. Gue pikir gue udah capek Ilham tuh ya. Iya. Wah, kopi aja nih. Dengan bisnis plan dan lain-lain tuh udah capek banget tuh gitu. Saat itu udah deh gue eksekusi deh tanpa bisnis plan dan lain-lain gitu. Nah saat itu ya udah gue jualan kopi juga. Teman gue juga kaget karena sebelumnya gue nggak ngopi sama sekali. Even kopi saset. Nah akhirnya dia jawab, lu kan nggak minum kopi gitu. Kenapa lu jual kopi? Bikin rumah sakit juga nggak harus jadi dokter. Jawaban gue gitu, sederhana untuk bikin gue motivasi aja sih gitu. Seketika belajar secara otodidak pada saat itu. Itu dari Fatmawati ke Santa sampai ke sini berapa tahun udah? Fatmawati itu gue inget banget buka pertama 18 Agustus 2017. Habis itu habisnya 3 bulan gue kontrak di sekitar November kayaknya habis. Terus gue dapet tempat lagi di Santa itu akhir Desember, terus Januari 15 Januari 2018 gue buka di Santa. Kontrak selama 1 tahun, tapi pada saat itu gue nggak ada feelingnya bang ke sana, nggak ada feelnya ke kopi, kayak pelarian dari pekerjaan gue yang lama. Kayak masih nyari jati diri Iya, gitu. cuman biar ditanya tetangga, kalau ditanya tetangga gue ada jawaban, lu sibuk apa? Itu ya? Ada nih kopi shop gitu. Jadi feelnya nggak ada saat itu, feelnya lagi perkenalan lah dengan industri baru gitu. Terus akhir-akhir di Santa kok gue malah pengen ngebar, gue pengen lanjut terus nih di kopi. Padahal secara angka rugi sih alhamdulillah enggak, cuman dibilang sangat menguntungkan ya tidak juga gitu. Cuman ya udah deh, gue pikir dengan gue yang nggak serius aja jalan nih gitu. Gimana kalau misalkan gue jalanin lebih serius pikirnya. Akhirnya ya udah cari-cari tempat segala macem, masalah keterbatasan dana standar lah ya itu mah. Akhirnya bukalah 2019 di Kebonjeruk sini, yang kebetulan di halaman rumah kan. Rumah ya. Ya. Ini tadi ngelihat nyampe ya, ngelihat bangunan, ngelihat peralatan cukup serius nih. Kalau dari kopi itu ngejaga peralatannya itu susah nggak sih? Kayak mesinnya, maintenance-nya? Enggak sih, kalau maintenance sebenarnya enggak, asal makainya bener aja, nggak jorok gitu. Sama aja kayak kita mobil kali ya. Ini kelasnya kelas apa nih? Menengah apa?
Bawah apa udah yang paling tinggi nggak? Kalau yang paling tinggi nggak, ada yang sampai ratusan juta. Cuman yang paling umum digunakan untuk komersil ini kalau ibarat kamera pada saat sebelum mirrorless ya gitu, seperti Canon sama Nikon lah. Gitu. Jadi ada 2 brand yang gue pakai ini, salah satunya Simonelli, satu lagi La Marzocco. Itu kayak 2 brand yang kebetulan di Indonesia lumayan menguasai pasar. Jadi, gitu untuk mesin. Bisa yang dijamin dari mesin ini apa? Kualitas rasanya atau? Iya, secara ini konsistensi juga. Gitu. Jadi garantinya mereka kan ketika sudah misal katanya ya untuk mengetes kualitas mesinnya bagus atau enggak, setelah 50 cup bikin secara berurutan, 50 cup kita ngebrew, bikin espresso secara berurutan, cup 51 dan seterusnya turun enggak? Apanya? Rasanya? Kualitasnya turun enggak? Jadi kalau 1 sampai 50 harusnya masih normal, ketika 51 dan seterusnya turun enggak? Gitu. Dengan mesin yang gini, kalau misalkan beda lagi mesin rumahan, ya dia nggak bisa tuh nyampe 50 aja. Berat, harus ada istirahatnya, Nah, terus untuk konsisten rasa. Melihat lihat keseriusan segala macam, terus posisinya di dalam gang ya, dalam tanda kutip dalam gang gini, terus marketnya gimana nih marketnya? Yang jadi sasaran tuh siapa ya kira-kira gitu kan? Tempatnya di sini itu gue pilih karena waktu itu mau cari sewa tempat di luar. Gue masalah keterbatasan modal, balik lagi masalah keterbatasan modal, harus 2 tahun dan renovasi dan lain-lain, instalasi listrik dan lain-lain, biayanya cukup besar kan. Kebetulan ada tanah space kosong di sini, punya keluarga, gue izin lah gitu, singkatnya ya udah diizinin. Gue bikin hitungannya kayak ngontrak aja deh gitu, gue biaya bangun sama hitungan ngontrak. Nah di sini pasti jadi kendala karena ngumpet dalam gang kan bang gitu. Iya, terus parkiran segala macem. Kalau naik motor kayaknya lebih aman. Motor aman, kalau mobil kan cuma muat 2. Nah kalau si parkiran itu gue pikir tempat yang gue mau sewa pun Jakarta tuh cukup sulit ya, dengan budget yang sangat terbatas itu mau punya parkiran gede kan itu susah deh. Kadang-kadang orang mau usaha ya, apalagi kopi ini kan udah kayak apa ya, kalau boleh kayak warung-warung pecel lele lah, banyak banget gitu kan sekarang, dikit-dikit berapa meter kopi, berapa oversupply lah. Iya gitu, maksudnya sekarang posisinya udah di dalam gang gitu kan, terus akan bersaing dengan yang di pinggir-pinggir jalan gitu kan, apalagi banyak juga yang sudah ternama juga ya. Sekarang pindah ya, sekarang mereka darinya di dalam mall, sekarang keluar ya kan. Tiba-tiba di pojokan mana ada ada warung kopi. Nah ini mensiasatinya gimana ya? Nah, kalau kita bicara ada standar di bisnis ya, ada yang SWOT itu ya, strength, weakness gitu. Nah ini tuh dengan lokasi yang terpencil bisa dibilang adalah weakness karena traffic di sini kecil. Trafficnya kecil, yang lewat sangat terbatas. Jangan kan lewat motor, yang jalan kaki aja gitu. Betul, apalagi sekarang setelah pandemi jalan ditutup satu sisi kan gitu. Jadi hanya pejalan kaki yang bisa lihat, kendaraan cuman penghuni. Itu secara bisnis bisa dibilang adalah weakness gitu. Tapi gue pikir gimana cara kelemahan ini menjadi kelebihan gitu. Balik lagi ke diri sendiri. Ketika gue memutuskan untuk ngopi secara rutin di satu tempat, variabelnya banyak secara tidak sadar tuh gitu. Bukan hanya tentang rasa, bisa juga ada variabel masalah harga. Cocok nggak? Rasa enak, harganya tinggi. Di sini harganya? Harga di sini kalau kita bandingkan dengan taste yang kita sajikan gitu, taste yang disajikan sama Feels Good ini, taste-nya, kualitasnya, terus totalitas yang kita coba bangun di sini, kita murah karena rates yang di kita kan sekitar 20-an ya gitu, nggak ada yang sampai 30.000 tuh, nggak ada yang sampai 30.000. Sedangkan dengan kalau mau dapet taste seperti ini, propernya rata-rata di luar itu 30-an ke atas. Yang paling laku apa sih sini? Kalau best seller udah pasti dari awal adalah kopi susu gula aren. Itu yang nyiptain pertama siapa sih? Kalau pertama segitu boomingnya ya. Kayaknya semua gerai pasti ada deh itu ya. Nah, kalau pertama itu persisnya gua nggak tahu siapa, tapi yang mempopulerkan pertama
yang akhirnya jadi populer, ada Tuku Bang namanya. Oh. Yang sepengetahuan gue, korek aja kalau misalkan salah. Nah, sepengetahuan gue si Tuku itu yang pertama, dan menurut gue jenius sih. Itu kan cuman beda gulanya doang kan ya? Beda gula. Nah, tapi kalau analisa gue pribadi bukan hanya sesederhana itu. Gila, kalau dulu kan biasanya kalau orang mau kopi susu kan paling tambahannya sirupnya kan? Iya, susu kental. Oh, susu. Kalau dulu kan ya susu kental gitu. Bukan dikasih yang sirup kayak karamel atau apa gitu bukan ya? Oh, bukan, itu yang sirup latte kayak gitu-gitu kan ya, yang karamel latte. Oh, justru dulu gulanya gula kental. Dulu kan susu kental yang kita benar-benar klasik zaman dulu ya. Susunya langsung manis ya berarti ya. Zaman dulu klasik kan kopi saset nih, kopi yang sudah digiling, terus langsung dituang susu kental, terus kita aduk, itu disebutnya kopi susu. Nah, menurut gue tren si kopi susu sendiri, kalau kita tarik lagi ke budaya, itu kenapa bisa besar? Iya, karena emang budaya kita kayak gitu. Jawa terutama banyak gula Jawa kan, banyak gula Jawa segala macem. Jogja contohnya, instruksi dari raja kalau nggak salah dari literasi yang gue baca dulu, masyarakat disuruh memanfaatkan si gula Jawa tersebut. Gula aren itu. Gula Jawa dan gula aren. Yang akhirnya karena mereka melimpah, dimasukin deh kemana-mana minuman, makanan. Makanya Jogja khususnya banyak makanan yang manis, gudeg kayak gitu-gitu. Nah, Pulau Jawa itu lebih senang manis. Nah, ketika si kopi susu itu ada, sebelumnya kan kampanyenya kopi itu tanpa gula dan segala macam metode dari luar. Iya. Terus akhirnya tiba-tiba ada si kopi susu. Secara nama familiar, orang udah tahu banget kopi susu. Anak kecil udah ngerti kopi susu. Yang beda adalah bahan bakunya. Tapi di situ ngelawannya banyak gitu. Tapi dia udah menang dengan budaya. Indonesia udah suka minuman manis gitu. Makanan manis udah suka tuh. Terus yang dibedain sama dia ngelawan pada saat itu, di saat semuanya campaign tanpa gula, dia malah pakai gula, dan gulanya gula aren, nggak umum lagi gitu. Jadi dia lawan banyak hal dan ketemu dengan behavior baru dengan online food gitu pada saat itu. Oh, jadi ini berjalan 3 tahun ya? Ini kalau secara brand feels good itu ya 2018 ya. Emang di Santa nggak pakai brand feels? Enggak. Sengaja gue nggak pakai namanya. Gue pikir feels buat good tadinya di sini. Mulai di Santa. Mulai di Santa. Mulai di Santa. Tapi kalau tanya gue sebenarnya, gue ngerasa baru hidupnya di sini sih. Baru di Kebun Jeruk. Dari 2018. Pindah ke sini 2018, Ya. Berarti udah hampir 3 tahun ya? 2 tahunan. 2 tahun ya? 2 tahun. Terus kepotong pandemi? Pandemi setahun lebih. Makanya kayak kok bisa itu dikurangin deh gitu. Kayak umur 1 tahun tuh kayak gak Ya, terlalu tapi ini. masih enak. Pandemi masih bisa. Ya. operasi. Kebetulan alhamdulillah masih Kalau kayak ada. saya tour and travel Wah. masih wassalam sekarang, belum bisa ngapa-ngapain gitu. Terbatas dengan regulasi dan lain-lain ya, Bang. Jadi sekarang orang ngopi itu jadi kebutuhan, tren atau gimana ya? Kalau Campur. Ada yang hanya tren gitu ya, hanya untuk pride. Yang datang ke sini orang-orang yang memang pencinta kopi beneran atau emang cuman mau campur? Kayaknya kan tempatnya homey ya, apa istilahnya? Cozy lah ya. Oh iya, buat santai tadi di lantai 2 juga ada, ya kan di bawah juga ada. Apa emang cuman buat nongkrong-nongkrong aja atau memang dia mau cari cita rasa kopi yang berbeda dari Feels Good ini atau? Nah, target gue adalah 3 nih. Yang pertama itu yang doyan foto-foto. Foto? Ya kan buat update ya, buat update. Gitu ya, buat update. Nah, iya. makanya semampunya kemampuan kita di sini dibikin. Sementara nih masih segini, kedepannya akan lebih diperbagusin lagi. Nah, foto-foto. Tapi kalau foto kan abadi nggak sih? Enggak lah. Mereka datang sekali udah punya fotonya terus mereka nggak balik lagi. Tapi uangnya kan lumayan buat nutup operasional. Terus kedua, target gue ada lokalan tadinya. Jadi lokal tuh sekitar. Kebetulan kan lokasi gue ini diapit kantor-kantor ya gitu. Apalagi ada kantor media yang besar, ribuan karyawan di situ. Depan ini masih ada kantor ya? Masih ada kantor di samping kiri. Perumahan ya, bukan ya? Perumahan, terus kanan kirinya jalan besar kan kantor. Gitu, jadi diapit itu. Nah, target gua adalah lokalan itu yang akhirnya setelah pandemi itu berubah drastis. Marketing dari sosmednya berapa persen? Marketing dari sosmed Kenceng banget apa? kenceng banget sih. Gua on off. Oh. On off karena waktu pas ngerjain yang sendiri banget lumayan keteter, Bang, ngurus semua, jaga bar kan sempet lah, Abang tau lah. Iya. Gua jaga sendiri, belanja dan lain-lain semuanya
gitu. Nah terus market ketiga itu memang pecinta kopi gitu kan. Tadi pertama yang foto-foto Yang lo sebut apa? Coffee Hunter ya apa? ya Coffee Hunter gitu, Coffee Hunter. Mereka datang ke sini ya karena penasaran mungkin dari tempatnya, dari ini, dari taste-nya, dari apa gitu. Nah, gue mencoba memperkuat semua variabel yang bikin mereka datang ke sini. Paling Jadi jauh dari mana tuh? terjauh Pengalaman? Surabaya. Ah, Kalau Surabaya memang dia niat, maksudnya dia kebetulan ada meeting di Jakarta, urusannya cuma meeting ya. Tapi dia datang lebih awal, memang flight-nya yang lebih awal biar bisa ke sini dulu. Dia di sini habis spend 4 jam sampai berapa ya, 5 jam. Baru dia meeting terus pulang lagi ke Surabaya. buat gitu. nyobain kopi ya. Iya, Urusannya kopi doang tuh ya. kopi doang. Urusan kopi doang aja. Kopi doang. Dia harus atur flightnya lebih awal ya. Iya, Bisa. iya. Alhamdulillah. Nah makanya ketika yang tadi Om bilang ini tempatnya ngumpet di dalam itu gimana, ya itu gue jadiin kelebihannya. Karena ada orang memang yang suka tempatnya lebih Itu calm, lebih sepi. dan berhasilnya dari sosmed berarti? lain-lain. Dari sosmed. Nggak mungkin dong kalau Oh, kalau ngandelin traffic nggak Iya. mungkin karena kecil banget. Jadi dari traffic gua. sosmednya memang lumayan kuat ya berarti ya. Ya semaksimal Ada yang kita admin bisa. khusus nggak sih? Enggak. Enggak, masih megang sendiri. Oh, megang sendiri. Kayaknya bahkan emang ke depannya soalnya udah terlanjur cara penulisan. Ya, karena kalau dan pegang lain-lain. admin kaku kali ya. Eh, Karena nggak sesuai dengan apa yang kita mau. mungkin Harusnya jawabannya. bisa ya ketika kita sudah punya semua briefnya dari tone-nya, personanya kayak gimana, age-nya, cara bicara dan segala macam, harusnya bisa. Tapi biasanya kalau admin ada masalah, misalkan dia udah seluas itu, tapi biasanya ada masalah otoritas ya, keterbatasan otoritas. Jadi dia takut nih ketika menjawab Salah ini, jawab menjawab ya? itu, iya. Kayak Salah gitu. jawab ntar diserang sama netizen. Takutnya Yang salah lain. disalahin juga sama bosnya atau sama apa gitu. Sekarang orang ke kopi udah nggak bingung lagi ya. Apa mau ditanya kalau dulu apa ya? Robusta apa ya? Arabica, gitu kan. Robusta. Pasti sekarang pilihannya apa? Kopi susu gula aren, es latte atau apa? Oh ya. Itu prinsipnya pakai kopinya kopi apa sih? Beda-beda sih, tapi kalau untuk yang espresso base di sini kita lagi pakai Brazil sama Java Preanger. Brazil. Gitu. Iya, Brazil sama Java Preanger. Kalau yang kopi susu gula aren itu? pakai itu. Pakai itu juga? Pakai itu juga. Jadi karena ya itu, grinder cuma satu ya udah Kalau pakai aja. beda-beda gitu nggak apa namanya, rasanya nggak berubah tuh. Ntar kadang-kadang orang datang, loh kok beda dikit nih mas rasanya, itu nggak kayak yang pertama. Enggak kan, rasionya udah di ini. Jadi itu kan dicampur kopinya dengan rasio kita kan. Oh. Gitu, campur Jadi kopinya rasio kita. apapun Udah- jenisnya tetap akan sama ya rasanya? Nggak? Ya, karena kita konsisten pakai itu ya sama. Oh. Ketika kita ganti lagi beansnya atau rasionya kita rubah pasti ada perbedaan. Cuma kebanyakan orang juga nggak sih ketika gue rubah. Ya berarti ada juga emang orang yang nggak sedetail itu ya? Iya, antara memang tidak sedetail itu atau setelah gue pikir karena kebetulan gue sendirian turun tangan untuk segala macam ya, untuk menu dan lain-lain. Jadi mungkin secara tidak sadar benang merah taste gue tetap nyemplung, gue nggak akan mau yang geser terlalu jauh. Yang detail biasanya pesannya apa? Yang detail. Yang coffee hunter itu nggak mungkin dong kopi susu gula Enggak, aren, dia jauh-jauh enggak. dari Surabaya Enggak, minumnya enggak. kopi susu gula aren ya. Espresso, filter biasanya. Espresso, filter, ya metode manual brewing ya. Oh, yang V60. Gitu. itu baru dia bisa merasakan, oh ini begini taste-nya. Kalau kopi susu gula aren gue rasa rata-rata begitu kali ya. Ya umumnya begitulah. Umumnya gitu kan. Umumnya walaupun gue sendiri udah bosan banget jual kopi susu gula aren sebenarnya. Ya, karena Tapi ya semuanya udah. jualan itu, ya kan? Jadi apa namanya? Jadi yang nggak akan ada menemukan perbedaan itu tadi, kecuali kita menjadi coffee hunter tadi. Karena si rasa, kalau mereka cari rasa kopinya, kenapa akhirnya mereka lebih ke manual brew atau espresso? Karena tidak ada campuran lain kecuali air. Nah, ketika itu udah jadi kopi susu, campurannya udah terlalu banyak. Ada susu, ada gula, ada creamer, atau ada campuran lagi yang lain. Ada yang pakai whipped cream dan lain-lain. Jadi mau ngerasain kopinya, udah keganggu sama yang lain. Itu doang sih. Jadi best sellernya es kopi susu gula aren. Nomor 1 dari dulu iya, walaupun secara presentase menurun terus. Yang keduanya siapa? Kegerus sama yang lain. Sekarang lagi ada yang menu baru itu yang Jakarta Punch kita namainnya. Jadi apa? espresso pakai soda, pakai sirup peach, pakai Espresso pakai soda. Iya, pakai irisan nanas, lemon, kayak gitu-gitu. Bukan kopi lagi dong itu berarti.
kopi mocktail ya. Oh, Jadi itu gue buat waktu itu gara-gara belakangan kan sepedaan. Itu nemunya di mana tuh? Resep-resep gitu tuh. Ngada-ngada ya. Nyoba-nyoba sendiri. Iya. Oh. Ngada-ngada. Buat ngasih solusi. Tujuannya pokoknya itu sih. Gue bikin ini buat apa? Buat ngasih solusi. Gue yang sepedaan pada saat datang ke coffee shop pagi-pagi gue sepedaan. Ini ada program sepeda nih ya belakangan ini. Iya, terus mau ngopi, lu minum hot latte, lu lagi Iya. keringetan kayak langsung milky gitu, nggak enak, weh. Gue mau ngopi tapi gue mau segar, gimana? Ya gue bikinlah itu buat solusi mereka yang yang sepedaan capek keringetan atau panas-panas mau ngopi tapi mau seger atau nggak ngopi seger ya ada pilihannya juga. Bukanya Senin sampai Saat ini tiap hari sih. Jamnya? Tiap hari. Saat ini weekdays-nya jam 1. Kalau weekend dari pagi jam 8. Inginnya mah setiap hari nanti dari pagi. Cuma pelan-pelan Jadi yang prosesnya. pagi weekend ya. Yang pagi saat ini weekend. Sabtu Minggu. Sekaligus ada goes tadi. Hari Minggunya kalau gue tidak ada halangan goes, tapi Goes itu bagian dari marketing juga berarti ya? gue seneng. Terus juga biar cari teman, Kalau ada nantinya keuntungan ekonomi, ya alhamdulillah gitu. Ya itu salah satu harapan gitu. Ikhtiar gue lah buat nambah-nambah rezeki gitu. Ya, Mas Indra. Aduh, terima kasih banyak nih Sama-sama, Bang Haji. ngobrol-ngobrolnya. Jadi Sama-sama. buat teman-teman yang udah nonton, silakan mampir di tempat teman saya ini di Ya. Feels Good Coffee di Kebun Jeruk. Search Siap. aja di Google ada ya? Ada di Google ada. Di Google atau nggak sempat mampir di online food atau Ya. Gojek lah segala macam ada juga. Tapi sempetin aja mampir ke sini. Mas Indra akan ada setiap hari ya, tergantung jam dia kerjanya. Biasanya dia sore baru keluar Ya. karena sudah ada pegawai kayaknya ya. Ada tim. Ada tim. Gue lebih nyaman menyebut tim. Iya, ada tim. Ada timnya, sudah ada timnya. 2 orang, jadi Mas Indranya bagian mantau-mantau aja sore sampai malam Ngebarnya kalau diperlukan. kalau diperlukan. Jadi kalau yang mau nonton pengen tahu tadi cerita seputar kopi dan termasuk racikan-racikan barunya yang pakai soda dan nanas dan teman-temannya, silakan mampir ke Feels Good. Terima kasih banyak udah nonton. Kita ketemu lagi nanti di edisi Main ke Tempat Teman berikutnya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.